Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau bersyukur dan bernyanyi untuk-Mu Bapa. Sebab Engkau Tuhan yang layak untuk dipuji. Amin. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Ku puji dan
rasakan kemurahan kasih setiamu. Oh Yesus, ku rasakan kebaikan kasih-Mu, kemurahan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kemurahan yang tercurah atasku, Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara, mari pagi hari ini kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita mau bersyukur buat kasih setia Tuhan yang selalu nyata dalam hidup setiap kita. Mari naikkan ucapan syukur. Mari naikkan ucapan sembah bagi Tuhan Yesus. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, ku bersyukur buat kemurahan kasih-Mu. Yesus, Yesus Tuhan, ku naikkan sembahku, ku naikkan pujian hanya bagi-Mu Bapa, hanya bagi nama Tuhan. Engkau jadikanku biji yang berharga dan melayakkanku untuk menyembah-Mu. Terima kasih Bapa. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang indah. Urapi kami Roh Kudus untuk kami mengerti dan melakukan firman-Mu dengan setia. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita renungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Roma pasal 6 ayat 18 dan 19. Roma pasal 6 ayat 18 dan 19 dikatakan demikian. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Kita lompat di ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya beri judul renungan hari ini dengan judul Tubuh untuk Tuhan. Seluruh hidup kita untuk Tuhan. Namun hari ini saya akan fokus ke tubuh bagian manakah yang untuk Tuhan? Seluruhnya. Tapi jelas di Alkitab nanti ada beberapa bagian yang akan kita pelajari, kita renungkan. Karena dulu dikatakan bahwa kita ini dulu manusia berdosa, tubuh sebagai hamba kecemaran. Tapi sejak kita percaya Yesus, tubuh sebagai hamba kebenaran. Kalau dulu sebagai hamba kecemaran menuju pada kedurhakaan. Tapi setelah percaya Yesus, tubuh itu sebagai hamba kebenaran menuju kepada pengudusan. Maka kita harus tahu tubuh bagian manakah yang Alkitab katakan jangan sampai digunakan untuk kecemaran. Justru sebaliknya, digunakan untuk kebenaran. Yang pertama yaitu telinga. Sekali lagi saya katakan seluruh hidup kita, tubuh, jiwa, roh kita untuk Tuhan. Tubuh kita seluruhnya untuk Tuhan. Namun ada beberapa yang akan kita titik beratkan ke beberapa bagian anggota tubuh. Yang pertama yaitu telinga. Telinga harus dipakai sebagai hamba kebenaran, bukan hamba kecemaran. Karena di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 3 sampai 4 dikatakan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Yang pertama, anggota tubuh itu telinga. Hati-hati, apakah telinga kita dipakai untuk hamba kecemaran atau hamba kebenaran? Firman Tuhan jelas mengatakan hati-hati, nanti akan ada waktunya. Orang-orang itu akan mengumpulkan ajaran-ajaran yang menyenangkan telinga, memuaskan telinga. Makanya kita tidak boleh anti dengan sebuah teguran. Firman Tuhan kalau menegur kita, oh haleluya, puji Tuhan. Telinga kita meskipun rasanya panas ditegur, tapi kalau itu firman yang menegur, kita harus senang. Kita harus mau ditegur supaya kita berubah, hidup makin menggenapi rencana Tuhan. Tapi kalau telinga kita hanya memilih-milih mana yang memuaskan keinginan telinga kita, maka kita lama-lama telinganya akan menjadi hamba kecemaran dan menuju kepada kedurhakaan. Bukankah di dalam Matius pasal 13 ayat 9 dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini lebih keras lagi.
Kalau tadi dalam Matius pasal 13 ayat 9 dikatakan siapa bertelinga hendaklah yang mendengar, tapi di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan kalau punya telinga dengarkan. Perhatikan, kalau punya telinga dengarkan. Ya, jadi ada sebuah perintah yang sangat keras, punya telinga dengarkan. Saudara dikasih Tuhan, telinga kita ada 2. Artinya jangan mudah kita ini semuanya kita terima dengan mentah-mentah. Kita harus menyaring, kita harus memilah apakah ini membuat manusia rohani kita bertumbuh atau tidak. Apalagi dengan berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang mudah mengadu domba, berita-berita yang membuat manusia rohani kita kerdil, manusia rohani kita tidak bertumbuh. Hati-hati, buka telinga baik-baik, dengarkan baik-baik. Jangan langsung percaya dengan apa kata orang. Percayalah apa kata firman. Saudara dikasih Tuhan, hati-hati, iman kita harus tumbuh. Iman kita harus makin kuat. Di dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Hati-hati yang suka gosip. Wah, telinganya senang sekali nih. Tapi kalau sudah tentang firman Tuhan, aduh rasa-rasanya ngantuk, dengar khotbah ngantuk, tidak enak dan sebagainya. Sudah dikasih Tuhan, jangan sampai telinga kita ini diperbudak oleh dunia. Telinga kita dipakai dunia dan telinga kita tertutup oleh firman Tuhan, tapi terbuka oleh segala berita dunia. Mari kita baik-baik menggunakan telinga sebagai hamba kebenaran. Bukankah di dalam Amsal pasal 15 ayat 31, orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Mari gunakan telinga dengan bijaksana, terima firman Tuhan dengan baik dan lakukan. Yang pertama, anggota tubuh yang harus dipakai sebagai hamba kebenaran adalah telinga. Yang kedua, yaitu lidah. Nah, semua pasti punya lidah. Saya kalau tidak punya lidah tidak bisa bicara seperti ini. Ya. Dalam Amsal pasal 18 ayat 21 dikatakan demikian. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saya ulang, Amsal pasal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Tentu kita tahu saat kita berada di gunung, lalu kita pernah berada di sebuah tempat yang bergema. Apa yang terjadi? Waktu kita mengucapkan sebuah kalimat, bukan hanya kalimat itu kembali ke kita. Seperti misalnya, contohnya dikatakan, halo, maka yang di sana akan kembali lagi, halo. Ya, itulah gema. Tapi ada lagi yang harus kita tahu bahwa gema itu akan berulang-ulang ke kita. Kita mengucapkan satu kalimat, dia akan mengucapkan 3, 4, 5 kalimat. Saya bilang, halo. Maka yang di sana akan menjawab, halo, 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 halo. Saya bilang, yes. Yang di sana akan bilang, yes, 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 yes. Ya, saudara, artinya hati-hati. Hidup dan mati dikuasai lidah. Apa yang keluar dari lidah kita? Apakah kalimat berkat atau kalimat kutuk? Apakah hal yang memuliakan Tuhan atau hal yang memalukan Dia? Mari kita pakai lidah kita untuk hal-hal yang baik. Terutama hati-hati yang sedang stres, tertekan, marah. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata negatif. Saat kita mengatakan dalam kondisi tertekan dan kita mengatakan contohnya, kita katakan, waduh, aku sial, maka dari sana akan kembali lagi seperti gema. Aku sial, aku sial, aku sial, aku sial. Lebih baik kita katakan, aku diberkati. Yang di sana akan bilang, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Aku disembuhkan, akan bergema terus. Aku disertai Tuhan. Aku ditolong Tuhan. Aku kuat. Wah, kita ucapkan kalimat-kalimat yang menguatkan iman kita. Lidah dipakai sebagai hamba kebenaran. Saya pernah menjumpai
seorang wanita di sebuah gereja waktu ibadah. Wanita itu pas duduk di depan saya, dan waktu penyembahan, wah dia menyembah luar biasa ya. Wah pokoknya pas itu karena pas di depan saya. Menyembah sebelah, menyembah pokoknya luar biasa, waktu pujian semangat. Namun waktu keluar dari gereja, karena cukup ramai, cukup banyak sekali jemaatnya, sehingga keluarnya pun ya saya dekat dengan wanita ini. Sehingga tidak jauh-jauh. Apa yang terjadi? Baru saja selesai ibadah, wanita ini keluar, tiba-tiba dia marah kepada seseorang, dan dia mengeluarkan segala maki-makian kepada orang itu, ditujukan ke orang itu. Dia marah, segala hal kotor, segala kata-kata sembrono itu dikeluarkan, kata-kata makian dikeluarkan. Saya sampai mendelik, itu apa ya, mendelik itu terheran-heran gitu ya, terheran-heran. Barusan di gereja menyembah Tuhan dengan antusiasnya, pujian dengan semangat, selesai ibadah keluar gereja maki-maki orang. Tidak boleh terjadi demikian. Lidah kita harus dipakai untuk Tuhan. Lidah kita mengeluarkan kata-kata yang baik. Lidah kita mengeluarkan kata-kata berkat. Mari kita awasi. Bahkan kita berdoa, Roh Kudus, berjagalah di pintu bibirku ini. Urapi lidahku, kuasai bibirku ini, supaya apa yang keluar dari mulutku adalah kata-kata berkat, kata-kata yang memuliakan Tuhan. Para istri, para wanita, hati-hati dalam berbicara. Karena dalam Amsal pasal 10 ayat 19 dikatakan, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Ini firman Tuhan. Saya tidak mendiskreditkan wanita. Ya, siapapun, bahkan saya bilang, hai laki-laki, suami juga, perkataan kita harus lemah lembut. Jangan kasar. Istri sebagai penolong, bukan perongrong. Istri sebagai penolong, bukan perongrong. Suami sebagai pelindung, bukan orang yang bicara kasar. Ya, saya ulang lagi Amsal pasal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Mari kita ekstra waspada, gunakan lidah ini dengan baik. Efesus pasal 5 ayat 4 dikatakan, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita pakai lidah kita untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Bukan untuk mengeluarkan kata-kata kotor, makian, sembrono. Bukan untuk menjatuhkan orang lain, bukan untuk mengadu domba, bukan untuk melemahkan iman orang lain. Bukan untuk hal-hal seperti itu. Kita ini seringkali orang-orang malah suka kalau misalnya membicarakan kejelekan orang lain. Bukan mencari solusi, tapi malah hanya sekedar kepo, hanya sekedar membicarakan kelemahan orang lain dan bla 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 tanpa memiliki maksud yang baik. Bukankah lidah kita ini dipakai untuk menyembah Tuhan? Bukan sebagai tukang gosip. Ingat, kita ini true worshiper, bukan true gossiper. Saya ulang, kita ini true worshiper, bukan true gossiper. Mari lidah kita diberkati dan dipakai Tuhan. Yang ketiga, anggota tubuh apakah yang dipakai sebagai hamba kebenaran? Yang ketiga itu mata. Ingat, dulu mata kita adalah mata yang berdosa, hamba kecemaran. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 sampai 17 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ingat, hati-hati dengan keinginan mata. Ya, dulu sebelum percaya Yesus, yang matanya dipakai untuk hal-hal yang cemar. Bukankah Hawa tergoda dia berawal dari mata? Padahal sudah dilarang Tuhan, jangan makan buah itu. Tapi hamba mendekatinya dan melihat, wah ini yang menarik hatinya ya.
Wah, dia melihat buah itu, wah, kesannya sangat menarik. Nah, kita sudah tahu kisahnya, akhirnya Hawa makan, lalu suaminya, dan kemudian jatuh dalam dosa. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, yang menarik belum tentu baik. Ya, yang menarik belum tentu baik. Bahkan bukan hanya belum tentu baik, yang menarik belum tentu baik, yang baik pun belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Jadi perhatikan, awasi mata kita. Apa yang kita lihat? Wah, apalagi kalau di mall, waduh, banyak sekali barang-barang branded. Waduh, sepertinya baik di hati, tidak baik di kantong. Hati-hati, kita harus bisa menguasai diri. Ya, harus bisa menguasai diri. Mata dipakai untuk hamba kebenaran. Saya pernah dengar sebuah pelajaran dari seminar pria sejati, dikatakan bahwa laki-laki itu boleh melihat wanita menarik, wanita cantik, itu hanya 5 detik. Kita ini laki-laki normal, saya pendeta, laki-laki normal, saya bisa membedakan juga mana wanita yang cantik dan tidak. Ya, tapi bukan berarti, wah, saya menikmati, tidak. Hanya 5 detik saja. Setelah itu berpaling. Ya, tidak boleh lihat lagi, tidak boleh diteruskan lagi. Nanti berbahaya, muncullah dosa-dosa yang lain. Sudah cukup 5 detik. Ya, jadi dihitung 1, 2, 3, 4, 5, pergi sudah. Langsung bahasa Jawanya melengos ke yang lain, sudah. Lihat tumbuhan, lihat pohon, lihat langit, ya. Paling bagus ya lihat istri kita sendiri, ya. Saya lihat istri saya aja sudah. Lihat anak-anak lucu-lucu, cerdas-cerdas, istri saya juga cantik, ya. Tapi ada juga jemaat yang, oh betul Pak ya, jadi hanya 5 detik Pak ya. Oke, maka besoknya dia praktek. Seorang pria melihat wanita menarik hanya 5 detik. Benar. Dan dia melihat wanita, dia mulai hitung. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Bukan seperti itu. Itu namanya akal-akalan ya. Bukan ya. Hati-hati ya. Matius pasal 18 ayat 9 dikatakan, dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Artinya bukan berarti terus kita cungkil mata kita secara, ini diartikan secara hurufiah, cungkil matanya diambil. Tapi artinya ini berbahaya. Mata kalau tidak diawasi bisa membuat sesat, bisa membuat kita masuk ke api neraka. Nah itu artinya, jadi diawasi baik-baik. Wanita pun demikian. Wanita lihat barang-barang bagus, dengan banyaknya toko online. Waduh, lihat segepok uang, waduh, lihat tas-tas yang mewah, ya, perhiasan yang menarik dan sebagainya. Hati-hati, hati-hati. Jangan sampai serakah, jangan sampai tergoda oleh keinginan mata yang tidak dikuasai oleh kebenaran. Karena kalau mata tidak dikuasai oleh kebenaran, maka akan dikuasai oleh kecemaran dan akhirnya menuju kepada kedurhakaan. Biarlah kita pakai mata kita sebagai hamba kebenaran yang menuju kepada pengudusan. Kita ingat, Yesus pernah digoda oleh iblis tiga macam pencobaan. Dan pencobaan ketiga berkaitan dengan mata. Iblis memperlihatkan Yesus, ini loh kemegahan dunia. Wah, megah dunia, mewah dengan segala kehebatan dunia. Yesus diperlihatkan, kalau engkau menyembah aku berikan dunia ini kepadamu. Nah ya, jadi pencobaan yang ketiga yang dialami Yesus juga berkaitan dengan mata. Hati-hati. Lalu bagaimana? Mari kita pegang ayat ini. Untuk mata kita pegang ayat ini. Ibrani pasal 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya, tertuju kepada Yesus, bukan kepada dunia, bukan kepada masalah, bukan kepada hal-hal di luar Yesus, di luar firman, tapi tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia,
yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Perhatikan kalimat yang pertama, Ibrani pasal 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ada sebuah lagu. Mataku tertuju padamu, dan seterusnya. Saudara, ayo pakai mata kita sebagai hamba kebenaran. Yang kedua, yang keempat, yang terakhir. Tadi ada anggota tubuh yang pertama tadi, telinga, lalu lidah, lalu mata. Dan yang terakhir, anggota tubuh yang mana? Dari mata turun ke hati. Yang keempat adalah hati. Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar sumber kehidupan. Hati merupakan target utama iblis. Ya, kita harus waspada. Matius pasal 15 ayat 18 sampai 19. Tetapi apa yang keluar dari mulut seseorang berasal dari hati, dan itulah yang menajiskannya. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Apa isi hati kita? Kalau Roh Kudus menguasai hati kita, pasti isinya adalah hal-hal yang suci, yang kudus, yang baik. Tapi kalau bukan Roh Kudus yang menguasai hati kita, wah ini bahaya sekali. Berarti dikuasai yang lain, dan itu tidak berkenan di hati Tuhan. Anggota tubuh yang keempat yaitu hati. 5 dosa berkaitan dengan hati, yaitu tinggi hati, iri hati, panas hati, tawar hati, sakit hati. Hati-hati ya, harus hati-hati dengan hati. Ya, saya ulang, 5 dosa hati. Perhatikan baik-baik, dengarkan apakah sedang kita alami hari-hari ini. Kalau iya, mari kita bertobat, mari kita minta pengampunan dari Tuhan dan dipulihkan oleh Tuhan. Tinggi hati, iri hati, panas hati, tawar hati, sakit hati. Tuhan memberikan kita hati yang baru, bukan 5 hati yang ini tadi. Yeskiel pasal 36 ayat 26 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayo miliki hati yang taat. Jangan sampai hati kita keras. Dia memberikan kita hati yang baru. Buang itu segala iri hati, tawar hati, panas hati, tinggi hati, sakit hati. Karena kalau kita bermasalah dengan hati, maka akan muncul segala dosa-dosa yang lain yang tadi sudah kita baca, kita dengarkan, muncul segala kejahatan yang lain. Koreksi hati kita. Bukan hanya muncul dosa, muncul kejahatan yang lain, tapi akan jadi penyakit. Tubuh ini akan jadi sakit. Coba perhatikan orang-orang yang sakit hati, tidak terima dengan keadaan, tidak terima dengan si A, tidak terima dengan tetangganya, tidak terima dengan orang itu. Maka tidur tidak enak, makan juga tidak enak, meskipun ditraktir makan di restoran, tapi kalau dia sakit hati, dia panas hati, itu makan rasanya tidak enak. Tidur pun juga tidak lelap, tidak nyenyak sudah. Akhirnya tubuh sakit, imunnya turun. Wah, mulai banyak penyakit datang. Karena itu kita buang dosa-dosa yang tadi, dosa hati, 5 dosa hati tadi. Tuhan mau kita miliki hati yang taat, supaya kita tidak terbelenggu oleh yang namanya dosa hati ini. Buang hati yang keras, Dia memberi kita hati yang baru. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, 4 anggota tubuh ini kita sudah dengar dan kita sudah tahu. Tuhan mau memakai telinga kita, Tuhan mau memakai lidah kita, Tuhan mau memakai mata kita, Tuhan juga mau memakai hati kita. Biar Roh Kudus menguasai 4 anggota tubuh ini. Biar supaya hidup kita melihat hari-hari baik yang sudah Tuhan sediakan. Supaya kita tidak menuju kepada kedurhakaan, kita menuju kepada hidup yang kekal. Supaya kita tidak menjadi hamba kecemaran, kita menjadi hamba kebenaran. Dengan demikian, kita memenuhi atau mencapai tujuan ilahi seperti yang Tuhan inginkan. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sangat baik, luar biasa baik. Biarlah renungan firman ini menguatkan kami siap ditegur, kami siap berubah dengan hati yang taat. Kami mau juga mata kami adalah mata yang terus tertuju kepada Tuhan. Lidah kami adalah lidah yang mengucapkan berkat. Telinga kami adalah telinga yang selalu terbuka oleh firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, hidup kami sepenuhnya milik Tuhan. Dan biarlah sepanjang hari, sepanjang hidup kami, kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami sudah diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.